Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yunita Nikrisa Dwi Pratiwi, SE MSI, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Boyolali. Sebagai seorang dosen, kami wajib melaporkan kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah penelitian. Penelitian merupakan salah satu kegiatan Tridharma yang dapat saya tekuni dan saya jalani dalam bidang ilmu ekonomi khususnya akuntansi. Selama masa bakti seorang dosen, maka saya berupaya untuk dapat mewujudkan penelitian yang berkaitan dengan bidang saya, yaitu ekonomi akuntansi. Sebagai salah satu dasar saya di dalam menjalani penelitian ini, yaitu dengan memiliki peta jalan penelitian, di mana topik-topik dari judul penelitian yang saya lakukan mengacu pada visi dan misi dari program studi akuntansi di Universitas Boyolali. Agar dapat tercapai visi dan misi tersebut, maka diperlukan kesesuaian bidang ilmu, yaitu akuntansi, perpajakan, dan pengelolaan keuangan. Penelitian yang saya lakukan telah dipublikasikan dengan beberapa karya ilmiah yang tersebar di berbagai jurnal nasional, proceeding, dan jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 5. Publikasi tersebut mencakup beragam topik di bidang akuntansi, perpajakan, dan manajemen dengan fokus pada pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan 18 karya ilmiah, di antaranya yang paling relevan dengan topik penelitian dan bidang keilmuan saya. Yang pertama di tahun 2020 dengan judul Pengaruh Production Cost, Sales, Volume, dan Working Capital terhadap Net Profit Perusahaan Food and Beverage yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Terbit di Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Jilid 8. Kemudian yang kedua tahun 2021 dengan judul Pemahaman E-commerce dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Minat Kewirausahaan Mahasiswa di Solo Raya, terbit di Jurnal Manajemen dan Akuntansi Medan Jilid 3. Yang ketiga tahun 2021 dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, dan Capital Intensity Ratio terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019 di Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Jilid 9. Kemudian yang keempat, pengaruh profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap harga saham perusahaan semen di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018 di Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Jilid 9. Yang kelima, pengaruh Good Corporate Governance and Leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Jurnal Ecobis Sinta 5 volume 9 nomor 2. Yang keenam tahun 2022, pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, sosialisasi SAK EMKM, dan kesiapan pelaku UMKM terhadap penerapan SAK EMKM pada usaha mikro kecil dan menengah, pengolahan makanan ringan di Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi volume 10 nomor 2. Yang ketujuh tahun 2023, Analysis of the Application of Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility to the Company's Financial Performance. Case Study on Banking Companies for the period 2016 sampai 2020, Jurnal di Conference on Economic dan Business Innovation. Yang kedelapan,
penerapan laporan kas sederhana pada ibu-ibu PKK di RW 02 Desa Dragan, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Jurnal SIPA 7. Yang kesembilan, pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah yang berbasis accrual, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali. Jurnal nasional terakreditasi. Yang ke-10, pengaruh ukuran komite audit, kepemilikan publik, ukuran Dewan Komisaris, dan Komite Nasional Resiko terhadap pengungkapan manajemen resiko. Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, volume 16, nomor 1. Yang nomor 11, analisis rasio arus kas untuk menilai kinerja keuangan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, volume 11, nomor 1. Yang ke-12, pentingnya literasi keuangan bagi pengelola bisnis kuliner. Studi kasus rumah makan dalam limasan Boyolali. Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora, volume 5, nomor 2. Yang ke-13, pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan penggunaan Siskedes terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Studi kasus di Kecamatan Simo. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, volume 12, nomor 2. Kemudian yang ke-14 tahun 2024 dengan judul Bulan Ramadan, Bulan 1000 Peluang dan Meningkatkan Semangat Entrepreneurship di Kalangan Mahasiswa Universitas Boyolali. Society, Jurnal Pengabdian Masyarakat. Yang ke-15 dengan judul Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Harga Saham pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ekobis, Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, volume 12, nomor 1. Yang ke-16 dengan judul Peningkatan dan Penguatan Manajemen Bank Sampah Kartini untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Palembang. Jurnal Abdimas ADPI Sosial Humaniora, volume 5, nomor 2. Yang ke-17, pengaruh motivasi, literasi perpajakan dan pertimbangan pasar terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam berkarir di bidang perpajakan. Studi kasus di Prodi Akuntansi UIN Surakarta. Jurnal Ikobis, Ilmu Manajemen dan Akuntansi, jilid 12. Dan yang ke-18 tahun 2025, peran dan pengaruh fintech dalam meningkatkan literasi keuangan dan mendukung proses bisnis sebagai upaya keberlangsungan bisnis UMKM di Kota Boyolali dengan pendekatan mixed method. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan, volume 9, nomor 1. Hasil karya kami yang paling fenomenal dalam pelaksanaan penelitian hibah dosen pemula atau PDP dari Kemenristek Dikti tahun 2024-2025 dengan judul Peran dan Pengaruh Fintech dalam Meningkatkan Literasi Keuangan dan Mendukung Proses Bisnis sebagai upaya keberlangsungan bisnis UMKM di Kota Boyolali dengan pendekatan mixed method. Dalam penelitian tersebut, saya sebagai ketua dibantu beberapa anggota, yaitu 2 dosen dari Universitas Boyolali serta beberapa mahasiswa. Dan alhamdulillah penelitian ini juga lolos hibah DRTPM tahun ajaran 2024-2025 untuk skema penelitian dosen pemula. UMKM memiliki peran penting di dalam memperkuat perekonomian lokal, termasuk dalam mendukung keberlangsungan sektor kuliner di Kota Boyolali. Dalam konteks ini, penerapan fintech terbukti mampu menjadi instrumen yang strategis bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Beberapa peran yang dapat dimainkan oleh fintech
Antara lain yang pertama yaitu peningkatan literasi keuangan, di mana fintech menyediakan berbagai media edukasi seperti artikel, video, dan simulasi keuangan yang mudah diakses. Kemudian membantu pelaku UMKM memahami pengelolaan arus kas, strategi investasi, dan perencanaan bisnis secara lebih tepat. Kemudian yang kedua, efisiensi proses bisnis, di mana aplikasi fintech ini mempermudah pencatatan transaksi, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, serta penyusunan laporan keuangan secara real time, sehingga meningkatkan akurasi data dan menghemat waktu operasional. Yang ketiga, akses pembiayaan alternatif, di mana fintech ini membuka peluang pembiayaan melalui skema inovatif seperti pinjaman peer-to-peer dan layanan mikrofinansial, sehingga UMKM ini dapat memperoleh modal usaha dengan prosedur yang lebih sederhana dan lebih cepat. Yang keempat, dukungan pemasaran dan penjualan, di mana fintech ini dengan platform e-commerce membantu memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, dan menyediakan sistem pembayaran digital yang aman dan praktis bagi pelanggan. Dan yang kelima, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, di mana fintech memfasilitasi kerjasama antara UMKM, pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi, serta membentuk ekosistem usaha yang saling mendukung untuk pertumbuhan berkelanjutan. Dengan peran yang aktif dan bervariasi dari fintech, maka diharapkan keberlangsungan usaha UMKM di Kota Boyolali ini dapat terus terjaga sekaligus berkembang menghadapi tantangan pasar yang penuh dinamis. Demikian narasi penelitian yang telah kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.